Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang medan magnet sekitar arus listrik. Kemudian yang kedua, elektromagnetik dan penerapannya. Yang ketiga, gaya Lorentz, dan yang terakhir adalah induksi elektromagnetik. Baik, kita masuk bagian yang pertama, medan magnet sekitar arus listrik. Ini kita bagi dua bagian. Yang pertama, medan magnet sekitar kawat lurus. Ilmuwan pertama yang berhasil mengamati fenomena ini adalah Hans Christian Ørsted, yang mana dari hasil observasinya dia melihat jarum kompas menyimpang arahnya saat mendekati arus listrik. Jadi Ørsted berpikir ada hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Atau lebih tegas dikatakan, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Bagaimana rancangan percobaannya yang dilakukan oleh Ørsted? Seperti tampak pada gambar. Yang pertama, di sekitar kawat pengantar yang dialiri arus listrik itu terdapat medan magnet. Jadi kalau ini adalah kawat pengantarnya, ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka arus akan mengalir seperti ini. Berarti di sini kutub positifnya, sini kutub negatifnya. Maka akan terbentuklah medan magnet. Itu dibuktikan dengan arah jarum kompas yang berubah arah. Kemudian yang kedua, arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Kita perhatikan gambar yang ini arus yang mengalir ke kiri atau arus yang mengalir dari kutub selatan ke utara dari jarum kompas. Maka penyimpangan jarum kompas itu kalau kita perhatikan seperti ini berlawanan arah dengan jarum jam. Sebaliknya kalau arusnya itu ke kanan atau dari kutub utara ke selatan dari jarum kompas, maka arah penyimpangannya seperti ini. Berarti ini searah dengan jarum jam. Baik, kemudian yang ketiga, jika kuat arusnya besar, maka medan magnet yang dihasilkan semakin besar. Ini dibuktikan Ørsted. Penyimpangan jarum kompas itu akan menjadi lebih besar dengan bertambahnya arus. Misalnya dari 10 ampere menjadi 20 ampere, maka penyimpangan arah dari jarum kompas akan semakin besar. Kemudian yang keempat, semakin dekat jarum kompas pada kawat berarus, maka akan semakin besar penyimpangannya. Ya, tentu dia makin besar penyimpangannya itu karena dekat dengan garis-garis gaya magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut. Baik, bagaimana arah medan magnet sekitar kawat lurus? Ini untuk menentukannya kita menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar seperti ini, yang mana ibu jari
itu menunjukkan arah arus listrik. Ini ibu jari, ini adalah arah arusnya. Jadi kalau gambar ini kita lihat atas dia. Sedangkan putaran keempat jari itu menentukan arah medan magnet. Nah, ini arah medan magnetnya seperti ini. Tapi kalau arusnya ke bawah, arah medan magnetnya seperti ini. Jadi tinggal dibalikkan aja tangannya. Kalau ini ke atas, maka medan magnetnya seperti ini. Kalau dia ke bawah, maka medan magnetnya seperti ini. Kemudian di sini disimbolkan arah masuk dari arus dan arah keluar dari arus. Kalau kita perhatikan gambar, ini tadi arah medan magnetnya. Yang diberi tanda cross seperti ini, itu arah medan magnetnya masuk ke bidang kertas. Jadi kalau ini adalah kertas, maka medan magnetnya yang ditanda cross ini masuk ke bidang kertas. Sedangkan yang ini, yang berupa titik atau dot, maka arah dari medan magnetnya itu keluar dari bidang kertas. Jadi kalau diilustrasikan, masuk seperti ini, sedangkan yang keluar seperti ini. Ya, jelas ya. Baik, sekarang bagaimana menghitung kuat medan magnet di sekitar kawat berarus? Sebagaimana tadi penemuan Oersted, bahwasannya kuat medan magnet itu dipengaruhi oleh besarnya kuat arus dan juga jarak dari suatu titik dari kawat pengantar. Maka besarnya medan magnet bisa dihitung dengan menggunakan rumus B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali R. Nah, ini kita untuk tingkat SMP kita pelajari sederhana saja. Nanti kalau di SMA ini akan lebih luas lagi. Nah, di mana B itu adalah medan magnet, satuannya adalah testa, sedangkan arus, ampere, jarak, satuannya meter, mu0 permeabilitas ruang hampa, N adalah jumlah lilitan kalau ada jumlah lilitannya. Nah, ini dicontohkan sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 3 ampere, tentukan medan magnet yang berjarak 3 meter dari kawat tersebut. Mu0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Maka ini kita diketahui I-nya arusnya 3 ampere, R-nya 3 cm, kita ubah ke meter, berarti 3 per 100 atau 10 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber. Yang ditanya, berapa besar medan magnetnya? Nah, kita masukkan angka-angkanya dari rumus yang udah ada. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 2pi kali 3 kali 10 pangkat min 2. 4pi kali 3, 12pi kali 10 pangkat min 7. 2pi kali 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. 12 bagi 6 sama dengan 2. 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2 naikkan jadi positif, maka hasilnya 10 pangkat min 5. Satuannya Weber per meter kuadrat. Baik, nah ini kita lihat bagaimana medan magnet di sekitar kawat yang melingkar. Kalau kawatnya tunggal, sama halnya seperti dengan kawat yang lurus untuk menentukan arusnya, menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ibu jari itu adalah arah arus, sedangkan keempat jari lainnya adalah arah medan magnetnya. Jadi kalau seperti ini, tanda cross, ini berarti arah medan magnetnya masuk. Yang ini arah medan magnetnya keluar. Ya.
Ini masuk, ini keluar. Tapi untuk solenoida, aturan tangan kanan itu berbeda dengan pada kawat lurus atau melingkar tunggal, berbeda. Ibu jari itu menunjukkan arah dari medan magnet, sedangkan jari-jari lainnya, keempat jari ini menunjukkan arah arusnya. Jadi ini utara, jadi ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan. Ini arah arusnya seperti ini. Jadi dari luar masuk ke dalam. Ini sudah kita pelajari di elektromagnetik. Rumus yang digunakan B sama dengan mu0 kali I per 2R. Jadi tidak ada P-nya lagi. Sedangkan untuk kawat yang kalau dia lebih dari 1, 2, 3 itu ditambahkan dengan N. Jadi B sama dengan mu0 kali I kali N per 2R. Baik, bagian ketiga elektromagnetik. Elektromagnetik adalah kumparan yang rongganya disisipi bahan magnet, misalnya besi, kemudian dialiri arus listrik. Sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama, sifat magnet semakin kuat bila lilitannya makin banyak dan arus listriknya makin besar. Yang kedua, sifat magnet akan hilang bila arus listriknya diputus. Berarti ini sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga, kekuatan magnet dapat diubah dengan mengubah kuat arus listrik. Jadi kalau arusnya diperbesar, maka magnetnya menjadi lebih besar. Sebaliknya demikian. Kutub-kutub magnet dapat dibalik dengan mengubah arah arusnya. Jadi kalau tadinya kutubnya utara selatan, maka setelah dibalik utara itu menjadi selatan, selatan menjadi utara. Bagaimana cara memperbesar kekuatan elektromagnetik? Nah, ini sudah kita bahas waktu kita mempelajari cara membuat magnet dengan elektromagnetik, yaitu dengan menambah jumlah lilitan, memperbesar kuat arus listrik, kemudian memasukkan inti besi ke dalam kumparan. Nah, seperti inilah elektromagnetik. Kemudian kita lihat bagaimana aplikasi teknologi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu alat pengangkat benda-benda magnetik. Nah, ini misalnya besi, baja, ini menggunakan prinsip elektromagnetik. Kemudian yang kedua, relay magnetik. Relay magnetik ini saklar yang digunakan untuk memutuskan arus yang besar dengan menggunakan arus yang kecil. Jadi kalau di sini adalah sumber tegangannya, arus masuk ke dalam kumparan, maka ini akan bersifat magnet, elektromagnetik. Nah, ini akan mempengaruhi lengan penutup saklar. Jadi kalau dia saklar yang di sini tekan, maka saklar yang di sini akan tertutup sehingga arus akan mengalir. Tapi kalau dibuka, ini saklarnya tidak terhubung sehingga arusnya tidak mengalir. Yang ketiga, bel listrik. Ya, perhatikan ini kalau saklar yang kita tutup, arus masuk kemari terjadi medan magnet pada kumparan ini akan mempengaruhi inti besi sehingga lengan pemukul akan menyentuh logam genderang atau bel sehingga terbunyilah bel tersebut. Dan yang terakhir adalah pesawat telepon. Baik, bagian keempat kita membahas gaya Lorentz. Apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu terjadi apabila suatu kawat yang dialiri arus listrik masuk ke dalam medan magnet. Gaya ini ditemukan oleh Lorentz sehingga disebut gaya Lorentz. Coba kita perhatikan gambar, ini magnet,
kutub selatannya, ini adalah kutub utaranya. Arus listrik mengalir ke atas, maka medan magnetnya sudah tahu kita itu keluar dari kutub utara masuk ke dalam kutub selatan, ya. Jadi arah medan magnetnya ke arah selatan. Nah, bagaimana gaya Lorentz-nya? Untuk menentukan gaya Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kanan juga. Cuman pedomannya di sini, ibu jari itu adalah arah arus listrik. Ibu jari adalah arah arus listrik. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Sedangkan telapak tangan bagian dalam itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi kalau kita perhatikan gambar, ini arah arusnya I, ini arah medan magnetnya, maka gaya Lorentz-nya mengarah ke atas. Untuk mengukur besar gaya Lorentz, kita menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Nah, gaya Lorentz itu simbolnya adalah F, satuannya Newton, N, B adalah medan magnet, satuannya adalah Tesla, I kuat arus, satuannya ampere, L panjang kawat, satuannya meter, alfa atau theta adalah sudut antara arus listrik dengan arah medan magnet. Inilah dia. Untuk gambar yang ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan arah dari gaya Lorentz. Baik, langsung kita pada latihan. Kita ada berapa gambar ini? Ada 4 gambar. Kita disuruh menentukan arah dari gaya Lorentz. Ini medan magnetnya mengarah ke kanan, ke kiri, arusnya ke bawah. Gaya Lorentz-nya bagaimana? Menggunakan kaidah tangan kanan tadi, seperti ini. Maka dia akan arah arusnya kita perhatikan lagi. Ini arah arus adalah ibu jari, medan magnetnya adalah jari telunjuk, sedangkan yang keluar dari telapak tangan bagian dalam itu adalah gaya Lorentz-nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti ini, maka gaya Lorentz-nya adalah memasuki atau menjauhi kita, ya. Menjauhi kita. Kalau ini tanda yang mendekati kita keluar dari bidang kertas. Kalau tanda cross menjauhi kita atau masuk ke dalam bidang kertas. Jadi B-nya ke kanan, I-nya ke bawah, maka arah arusnya itu menjauhi. Maka diberi tanda seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan juga arah gayanya, gaya Lorentz itu ya seperti ini gambarnya. Nah, inilah gambarnya. Yang kedua, ini arah arusnya ini mendekati kita, sedangkan medan magnetnya ke arah kanan. Arus mendekati kita, medan magnet ke kanan. Jadi seperti ini. Maka gaya Lorentz-nya ke atas. Ya. Jadi kalau mendekati kita berarti kalau kita gambarnya arus seperti inilah, ini arusnya. Kemudian gambar yang ketiga, arah arusnya ke atas, medan magnetnya menjauhi kita. Arus ke atas, ini medan magnet menjauhi kita. Ini ya. Medan magnet, arah medan magnetnya ke bawah, arusnya
mendekati kita gini, berarti ini gaya Lorentz-nya ke arah kanan seperti ini. Kalau kita gambarkan juga arah arusnya yang mendekati kita, berarti dia seperti ini. Nah, inilah I-nya. Mana ini? Nah, sedangkan yang ini arusnya ke atas. Jadi arusnya ke atas, medan magnetnya itu menjauhi kita. Arus ke atas, medan magnetnya menjauhi kita. Gini ya. Medan magnetnya menjauhi kita. Ini arah arus, arah arus, arah medan magnetnya menjauhi kita seperti ini. Maka gaya Lorentz-nya kembali, ya. Nah, ini gaya Lorentz-nya. Maka kalau kita gambarkan juga arah dari medan magnetnya, seperti ini dia. Oke, sekarang kita coba masuk pada soal yang kedua untuk menentukan berapa besar gaya Lorentz. Kalau tadi arahnya, ini besarnya. Kawat tembaga panjang 8 meter, berarti L-nya 8 meter. Arus listrik 5 miliampere. Kita ubah ke ampere, berarti dibagi 1000, maka dapatlah 0,05 ampere. Kemudian besar medan magnet 5 Tesla. Berarti B sama dengan 5T, 5 Tesla. Sedangkan sin alfanya karena dia tegak lurus adalah sin 90, itu sama dengan 1. Berapa gaya Lorentz-nya? Masuk ke rumus. F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Masukkan angka-angkanya, maka diperoleh angka hasil 0,2 Newton. Penerapan gaya Lorentz itu pertama pada motor listrik. Prinsipnya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ada dua bagian motor listrik. Yang pertama stator, ini bagian yang tidak bergerak. Dia berupa magnet tetap dan juga sikat karbon. Ini dia sikat karbonnya. Yang kedua rotor. Rotor ini adalah bagian yang bergerak atau bagian yang berputar, berupa cincin belah atau kumulator dan juga kumparan. Nah, ini kumparannya, ini kumulatornya. Pada motor yang kompleks, kumparannya lebih dari satu, tujuannya supaya gerakan motor menjadi lebih lembut. Motor listrik ini bisa kita jumpai pada kipas angin, bor listrik, gerindra, gergaji listrik, dan sebagainya. Kemudian penerapan gaya Lorentz yang kedua yaitu alat ukur listrik. Kita ambil galvanometer. Seperti ini gambarnya. Jadi pada saat arus masuk ke dalam kumparan dan besi lunak, dia akan berputar ya sesuai dengan arus yang masuk. Beda dengan motor listrik, galvanometer tidak memiliki kumulator. Jadi semakin besar arus yang masuk, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Semakin besar pula sudut putarnya. Nah, demikian juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu ditemukan oleh Joseph Henry, kemudian dipublikasikan oleh Michael Faraday. Kita mengenalnya Michael Faraday. Jadi penemuan ini setelah Hans Christian Ørsted membuktikan bahwasannya pada arus listrik dapat menghasilkan medan magnet atau induksi magnet. Medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dimaksud itu adalah arus induksi. Arus yang timbul akibat perubahan garis-garis gaya magnet.
coba kita perhatikan di sini gambarnya. Ini sumber tegangan berupa AC, maka pada kumparan ini akan terbentuk medan magnet. Medan magnet ini akan mempengaruhi kumparan yang ada di sebelahnya dan menimbulkan arus induksi. Jika magnet masuk ke dalam kumparan, maka akan timbul arus induksi yang menggerakkan jarum galvanometer. Ini galvanometernya. Yang perlu diperhatikan di sini kutub magnet yang masuk dan keluar. Jadi kalau elektromagnetik ini kita buat berupa magnet seperti ini, pada saat magnet ini masuk, maka kutub yang terbentuk adalah utara selatan. Kalau yang masuk adalah kutub utara, maka arus akan mengalir dari bagian ini sehingga menggerakkan jarum galvanometer ke arah kanan. Sebaliknya, ketika magnet dikeluarkan, maka arusnya juga akan berubah. Kutub yang dihasilkan juga berubah. Jadi karena ada perpotongan garis-garis gaya magnet, ini adalah kutub selatan dan ini adalah kutub utara. Nah, namun pada saat magnet dalam keadaan diam, maka jarum galvanometer juga dalam posisi yang diam atau tidak bergerak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus induksi. Ada 5 di sini. Yang pertama, kuat medan magnet yang digunakan. Jadi semakin besar medan magnetnya, maka semakin besar pula arus induksi yang dihasilkan. Yang kedua, kecepatan medan magnet yang digerakkan. Semakin cepat, semakin besar arus induksi. Yang ketiga, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin besar, semakin banyak perpotongan garis gaya magnet, semakin besar pula arus induksi. Yang keempat, luas penampang kumparan. Semakin luas penampang kumparan, maka semakin banyak garis gaya magnet, semakin besar pula arus induksi. Demikian juga yang kelima, meletakkan inti besi pada kumparan. Ini akan memperbesar arus induksi yang dihasilkan. Baik, masuk penerapan induksi elektromagnetik ini yang sering muncul dalam ujian nasional, yaitu tentang transformator atau disebut juga dengan trafo. Prinsipnya menggunakan arus bolak-balik pada suatu kumparan untuk menghasilkan arus induksi pada kumparan kedua. Jadi trafo itu memiliki 2 kumparan. Yang pertama kumparan primer, inilah dia. Yang kedua adalah kumparan sekunder. Fungsinya ini untuk menyesuaikan besarnya tegangan arus AC. Jadi bisa menaikkan, bisa menurunkan sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya radio yang memerlukan tegangan 12 volt, sementara listrik PLN 220 volt, maka diperlukan trafo untuk mengubah tegangan listrik dari 220 volt itu menjadi 12 volt. Contoh alat listrik yang menggunakan trafo banyak sekali, ada TV, komputer, mesin fotokopi, gardu listrik, dan sebagainya. Baik, kita lihat ada berapa jenis trafo yang harus kita kuasai untuk tingkat SMP. Yang pertama, trafo step up, menaikkan tegangan. Apa syaratnya? Lilitan sekundernya, NS-nya, itu lebih besar dari NP. Jadi kalau kita lihat gambar, ini NS-nya lebih banyak daripada NP. Kemudian VS-nya itu lebih besar dari VV, tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Tetapi untuk arus
arusnya lebih kecil dari arus sekundernya lebih kecil dari arus primer. Trafo step down fungsinya menurunkan tegangan, syaratnya lilitan sekundernya lebih kecil dari lilitan primer, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, tapi untuk arus yang berbanding terbalik, arus primernya lebih besar dari arus sekunder. Nah, persamaannya karena trafo itu jumlah lilitannya berbanding lurus dengan tegangan, maka rumusnya NP per NS sama dengan PP per PS. Tetapi dia berbanding terbalik dengan arus, maka NP per NS sama dengan IS per IP. Seperti ini. Di NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, VV tegangan primer, satuan volt, VS tegangan sekunder, IP kuat arus primer, satuan ampere, IS kuat arus sekunder. Trafo ideal adalah yang energi masuknya sama dengan energi keluar. Jadi secara matematis, besarnya energi primer sama dengan energi sekunder. Maka nilai energi itu V kali I kali T. Maka VV kali IP kali T sama dengan VS kali IS kali T. T-nya ini bisa dicoret sehingga VV per VS sama dengan IS per IP. Baik, masuk kita pada bagian efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu perbandingan energi yang keluar dari trafo dengan energi yang masuk ke trafo. Diberi simbol dengan N, nilainya WS per WP kali 100%, atau N sama dengan VS kali IS per VV kali IP kali 100%. Atau bisa juga dengan membandingkan daya sekunder dengan daya primer, VS per VV kali 100%. Baik, alat yang kedua yaitu generator. Generator ini alat untuk atau mesin yang digunakan untuk mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Seperti gambar. Cara kerjanya ini berdasarkan hukum Faraday, yaitu suatu pengantar diputar dalam medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet, maka di ujung pengantar akan menghasilkan GGL. Jenis generator ada dua, generator AC yang arusnya bolak-balik, kemudian generator DC yang arusnya searah. Apa perbedaan kedua generator ini? Kalau kita perhatikan gambar, perbedaan pertama itu terlihat dari cincinnya. Ini pada generator AC cincinnya ada dua, kemudian pada generator DC cincinnya cuma satu. Jadi pada generator AC bolak-balik, arus tengah putaran pertama dari kumparan masuk ke cincin geser dan sikat karbon A menuju lampu dan kembali lagi ke sikat B. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, ini kumparan yang menghasilkan medan magnet, selanjutnya mengalir kemari, kemudian ke arus, dari arus balik seperti ini. Maka dia disebut dengan arus bolak-balik. Jelas ya? Nah, jadi ketika kumparan berputar di antara magnet, kutub magnet, maka di sini akan terjadi arus induksi yang menghasilkan listrik. Sedangkan pada generator DC,
arus mengalir dari kumparan cincin geser dan sikat karbon menuju lampu. Ini sikat karbon, lampu kembali lagi ke sikat karbon dan kembali ke cincinnya seperti ini. Jadi satu arah aja. Alat yang ketiga yaitu dinamo. Ini diambil contoh dinamo sepeda. Berbeda dengan generator, dinamo ini bagian yang berputar adalah magnet permanennya, ya, dihubungkan dengan sebuah rotor, menempel pada ban, jadi rotor ini bergerak, maka magnetnya ikut bergerak. Sedangkan kumparan yang dililitkan pada inti besi itu dalam keadaan diam. Jadi ketika magnet berputar, maka akan menimbulkan medan magnet yang akan berpotongan medan arah garis gaya magnetnya dengan yang terdapat dalam kumparan sehingga menghasilkan arus. Karena arusnya mengalami perubahan, pemotongan kumparan berubah-ubah sehingga timbullah gegel induksi yang menghasilkan arus induksi. Arus induksi ini dialihkan misalnya ke lampu. Oke, demikianlah pertemuan kita yang kedua. Terima kasih, selamat belajar. Yakin dengan kemampuan diri sendiri, dengan tekad yang kuat, insya Allah kamu akan berhasil. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.